Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Hari ini Pak Teguh akan menyampaikan pembelajaran kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time simak bacaan berikut. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikan. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Oke anak-anak, sekarang setelah kalian selesai menyimak bacaan tadi, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam peta pikiran berikut ini. Pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jawabannya apa anak-anak? Iya, betul sekali. Ikan hias yang dipiara adalah ikan mas jenis ikan mas koki. Yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Betul sekali. Di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias itu dipiara di sebuah akuarium. Dan kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan oleh Dayu setiap hari. Kemudian kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan setiap seminggu sekali oleh Dayu. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya tadi? Dayu melihat atau memperhatikan saat mulut ikan-ikan hias terbuka dan Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda dengan manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama ada cacing tanah atau disebut dengan vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara.
Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Yang kedua, serangga atau disebut dengan insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trachea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trachea disebut tracheola. Trachea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Yang ketiga, ada ikan atau Pisces. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Keenam, anak-anak, ada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trachea. Dari trachea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Yang ketujuh, anak-anak, yang terakhir ada sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya apa? Paus, duyung, dan lumba-lumba. Ya. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru. Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Toko tadi, dapatkah kalian
menyebutkan sistem pernapasan. Untuk selanjutnya akan Pak Teguh koreksi. Sebelum pembelajaran diakhiri, Pak Teguh akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian sudah belajar tentang kata tanya. Apa, siapa, di mana, dan kapan. Dan kalian juga sudah belajar tentang sistem pernapasan pada berbagai jenis hewan, seperti sistem pernapasan pada cacing tanah, sistem pernapasan pada serangga, sistem pernapasan pada ikan, sistem pernapasan pada hewan amfibi, sistem pernapasan pada hewan reptil, sistem pernapasan pada hewan burung, dan terakhir adalah sistem pernapasan pada mamalia. Oke. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan kalian. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya anak-anak.